Guru cerdas berkomunikasi. Tips yang berikutnya, bagaimana membuka pikiran bawah sadar. Setelah yang pertama tadi, critical factor bisa terbuka dengan kekuatan pengaruh Anda menjadi pribadi yang berpengaruh. Ternyata langkah kedua yang membuat siswa-siswi Anda menerima Anda, senang menerima pesan ataupun sugesti yang Anda berikan, salah satunya adalah repetisi. Apa repetisi? Repetisi adalah perulangan. Jadi kata-kata yang Anda sampaikan adalah kata-kata yang menguatkan, berulang. Bisa jadi kata-kata ini adalah bisa dalam bentuk ungkapan kata-kata Anda ataupun tulisan yang ditempel yang mereka lihat, tervisualisasi, suara yang terdengar oleh mereka, baik oleh Anda sendiri maupun juga kerjasama dengan guru yang lain. Contoh, ketika Anda berbicara di depan kelas dan Anda berbicara seperti ini contoh repetisi. Konsisten untuk melakukan perulangan tapi tidak bertolak belakang. Jangan sampai hari A berbicara tentang sesuatu yang positif, besoknya berbicara yang negatif. Mereka akan bingung, ini yang benar yang mana. Contohnya seperti ini. Ketika seorang guru masuk ke dalam kelas dan dia berkata seperti ini, saya suka masuk ke kelas ini. Ini salah satu kelas favorit saya. Kalian benar-benar membuat saya semangat mengajar. Terima kasih ya, kelas ini benar-benar membuat saya semangat mengajar karena kalian adalah salah satu kelas favorit yang saya suka. Ketika ada beberapa guru yang lain mengatakan hal yang sama dengan kalimat yang mungkin agak berbeda, tapi intinya adalah kelas itu adalah kelas favorit dan guru suka mengajar di kelas itu, maka lambat laun murid-murid yang ada di dalam kelas itu akan masuk dalam pikiran bawah sadarnya, berarti kita adalah kelas favorit. Kelas favorit itu seharusnya berprestasi. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak A, Ibu B, Bapak C, dan Ibu D, kita adalah kelas favorit. Kata mereka kita itu kompak, kita itu kelas yang menyenangkan. Yuk kita buktikan, itu yang terjadi. Tapi ternyata repetisi itu akan hancur manakala ada satu atau dua yang merontokkan. Satu guru berkata, kalian itu kompak, saya suka dengan kelas ini. Selain kalian favorit, kalian itu kompak, saya suka dengan kekompakan kalian. Kata-kata kompak, kata-kata favorit itu akan masuk dalam pikiran bawah sadar mereka, ya. Namun ketika tiba-tiba ada guru yang berkata, saya kecewa dengan kalian. Kalian ini susah diajak kerjasama. Kalian ini susah diajak untuk mengerti. Kalian ini benar-benar beda dengan kelas yang lain. Capek ngajar kalian. Nah, itu akan menjadikan repetisi yang dilakukan oleh guru sebelumnya ataupun guru-guru yang lain itu menjadi agak mentah. Kok dia ngomong beda ya? Kok dia ngomong berbeda ya? Nah, coba sahabatku sekalian. Jadi, yang perlu Anda pahami adalah repetisi adalah sebuah kalimat. Bisa positif, bisa negatif loh ya. Ketika repetisi positif, menghasilkan hal positif. Ketika repetisi negatif, sama, hasilnya juga negatif. Contoh, ada guru yang berkata seperti ini. Benar ya? Kelas ini benar-benar ramai, susah diatur. Kalian beda dengan kelas-kelas yang lain, capek ngajar kalian. Guru yang lain mengatakan hal yang sama. Saya itu capek jadi wali kelas kalian. Kelas ini benar-benar beda, susah diaturnya. Guru yang baru datang juga beda. Benar kata guru-guru yang lain di kantor, kalian dibicarain di kantor, kelas ini memang susah diatur, rame, nggak disiplin, capek ngajar kalian. Maka di dalam pikiran bawah sadar mereka berkata, memang kita memang susah diatur, memang kita membuat orang capek, kan kita bayar, terus gimana? Nah makanya, itu bahaya sekali. Jadi sekali lagi, repetisi itu sangat penting. Perulangan kata positif yang dilakukan oleh Anda sendiri pun ataupun bekerja sama dengan orang lain, visualisasi Anda tunjukkan, kami adalah kelas teladan, kami adalah siswa-siswi cerdas. Itu ketika terus-menerus berulang dan dikatakan di pagi hari, di siang hari, kami siap lulus 100% dengan nilai di atas 90. Dan ketika itu dipahami terus-menerus, disepakati, dan ketika ini dilakukan secara konsisten, maka lambat laun masuk ke bawah sadar. Bawah sadar itu punya kekuatan sampai 88%. Dan ini akan menjadikan akhirnya mereka tahu, kalau begitu saya harus lebih rajin dong, kan kita kelas favorit. Kata Bu Guru juga, kita inilah orang-orang yang disiplin dan kompak. Makanya kita harus kompak. Nah itu yang terjadi. Jadi sahabatku sekalian, yang kedua, setelah kita mempelajari yang pertama adalah menjadi pribadi yang berpengaruh, ternyata yang kedua adalah
lakukan kalimat berulang, motivasi berulang, kata-kata berulang, dan dikuatkan dengan guru-guru yang lain dengan tujuan yang sama. Visualisasi yang ditempelkan dan menjadikan mereka terus membaca. Repetisi, perulangan kalimat-kalimat positif akhirnya menjadikan mereka benar-benar menjadi sebagaimana yang Anda harapkan. Persis sebagaimana air. Ketika menetes terus-menerus secara konsisten pada buah batu, maka batu ini pun akan berlubang. Kenapa? Konsisten, perulangan di satu titik yang benar-benar terus-menerus. Sukses untuk Anda. Silahkan buatlah repetisi positif untuk siswa-siswi Anda sehingga sugesti yang Anda berikan masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya.